Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh solihahnya MI Tarbiyatus Syarifah. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan baca basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita tematik tema 4 kelas 4. Namun sebelumnya, marilah kita mengetahui pengertian dan ciri cerita fiksi terlebih dahulu. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau cerita rekaan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang. Akan tetapi, ada juga yang dapat berasal dari fakta. Adapun fakta atau pengalaman biasanya ini terdiri dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman dari orang lain. Adapun berikut ini anak-anak ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama berupa khayalan atau rekaan. Selanjutnya yang kedua bertujuan untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Selanjutnya, ciri fiksi menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Jenis cerita fiksi, anak-anak perlu kalian ketahui. Jenis cerita fiksi. Berikut beberapa jenis cerita fiksi, antara lain ada cerita rakyat yang kalian kenal ya, ada Malin Kundang, itu ya salah satu contoh. Selanjutnya ada cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya novel. Kemudian ada juga cerita atau dongeng ya, dongeng ini adalah cerita khayalan. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke unsur-unsur cerita atau tadi ya. Unsur cerita merupakan suatu unsur yang mempengaruhi terbentuknya cerita. Hal tersebut terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada unsur intrinsik. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Apa unsur intrinsik? Nah, anak-anak, pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur ini terdiri dari yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Selanjutnya yang ketiga ada alur atau plot, yang keempat ada latar atau setting, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada amanah. Anak-anak, jadi unsur intrinsik ada tema, ada tokoh atau penokohan, ada alur, ada setting atau latar, kemudian ada sudut pandang, selanjutnya yang terakhir ada amanah. Selanjutnya anak-anak, unsur ekstrinsik. Apa unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur intrinsik ini meliputi berbagai hal. Contohnya seperti gaya bahasa, kemudian juga ada latar belakang. Latar belakang pun itu juga ada dari masyarakat atau pengarang ya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Ada yang, ya, selanjutnya ada agama. Nah, ini anak-anak ya. Selanjutnya pengertian dari tema. Tadi unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa sih tema? Nah, ini tema merupakan ide pokok pengarang dalam suatu karya sastra yang disampaikan kepada pembaca. Adapun macam-macam tema antara lain ya,
ada tema pendidikan, ada tema agama, ada tema keluarga, ada tema persahabatan, kemudian juga ada tema percintaan ya, ada tema teknologi dan lain sebagainya ya. Anak-anak, selanjutnya tokoh dan penokohan. Ini adalah nomor 2 dari unsur intrinsik. Apa sih tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita ya. Sedangkan penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan watak suatu tokoh dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama yaitu pelaku utama atau orang yang sering muncul dalam suatu cerita ya. Selanjutnya yang kedua, tokoh tambahan atau tokoh sampingan, yaitu tokoh yang mendukung peran tokoh utama. Nah, ini anak-anak ya, jadi ada tokoh utama dan tokoh tambahan ya. Selanjutnya anak-anak, perwatakan atau penokohan ya terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berkepribadian baik. Jadi anak-anak, kalau yang tokoh berbuat yang tingkah lakunya bagus atau baik, suka menolong dan sebagainya, dinamakan tokoh protagonis. Selanjutnya yang kedua ada antagonis, yaitu tokoh yang berkepribadian buruk atau kurang bagus. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh perwatakannya yang tritagonis, yaitu tokoh sebagai penengah antara protagonis dan antagonis. Jadi anak-anak, perwatakan tokoh tadi ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Selanjutnya, menentukan watak tokoh cerita. Penggambaran watak tokoh dibedakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama, penggambaran langsung watak tokoh atau tersurat. Salah satu contoh, Kancil terkenal dengan sifat cerdik dan suka menolong. Nah, anak-anak seringkalinya ya, kalau mendengar cerita-cerita, nah ini ya, biasanya Kancil suka menolong dan sebagainya, cerdik ya, juga ini sifat. Nah, memang sudah tersurat, maksudnya jelas ya. Itu. Selanjutnya yang kedua, deskripsi watak tokoh tersirat ya. Contohnya, dengan membusungkan dada, Kancil menuruni bukit perlahan-lahan. Nah, yang manakah yang tersirat atau tidak jelas? Di sini ada kata atau nih, kata membusungkan dada. Ini memerlukan kesimpulan tersendiri ya. Apa membusungkan dada? Berarti dengan sombong ya. Nama lain dengan sombong. Lah, anak-anak, itu adalah contoh-contoh atau 2 cara penggambaran watak tokoh. Ada tersurat, jelas. Yang kedua ada tersirat atau tidak jelas. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya pengertian latar. Latar atau setting adalah suatu keterangan terjadinya sebuah cerita. Adapun latar dibagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, kemudian latar waktu, ketiga latar suasana. Apa latar tempat? Latar tempat yaitu menjelaskan di mana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Kemudian waktu menjelaskan kapan terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Minggu yang lalu, pagi hari, dan seterusnya, contohnya ya. Kemudian suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita, dalam keadaan sedih, senang, atau susah ya. Itu adalah latar suasana. Selanjutnya anak-anak, pengertian sudut pandang. Sudut pandang berisi tentang sudut pandang pengarang terhadap cerita. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang yang ketiga. Adapun macam-macam sudut pandang, yang pertama ada sudut pandang orang yang pertama. Pengarang terlibat langsung dalam sebuah cerita. Biasanya anak-anak ini menggunakan aku ya atau saya ya. Selanjutnya yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita.
biasanya menggunakan kata ganti ketiga seperti dia, kamu, mereka, kalian, dan seterusnya. Anak-anak, selanjutnya pengertian amanat. Jadi, amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sebuah cerita. Selanjutnya anak-anak, menilai pesan moral dalam cerita. Pesan moral dari sebuah cerita dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tokoh dalam cerita. Jadi pesan moralnya bisa disampaikan oleh tokoh atau peran utamanya di sini ya, atau tokoh-tokoh yang lain dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada yang menggunakan dialog antar tokoh. Nah, ada pesan-pesan di situ ya biasanya ya. Selanjutnya yang ketiga menggunakan jalinan cerita. Anak-anak, menilai sebuah cerita dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pahami cerita secara keseluruhan. Selanjutnya, cermati unsur-unsur cerita. Selanjutnya, yang ketiga, catat informasi yang penting. Yang keempat, menggunakan catatan sebagai bahan penilaian. Yang kelima, kaitkan penilaian dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, unsur-unsur cerita menjadi aspek penting dalam penilaian. Nah, itu adalah cara kalian menilai sebuah cerita. Langkah-langkahnya itu ya nak ya. Ada 6. Selanjutnya, contoh cerita. Nah, ibu mempunyai suatu cerita. Perhatikan, nanti kalian lihat, kalian nilai tokohnya siapa, latarnya apa, alurnya bagaimana ya. Coba. Nah, Pak Rudi seorang tukang kayu. Pak Rudi memiliki beberapa pekerjaan yang membantu pekerjaannya. Pak Rudi selalu menerapkan ketelitian dan kerapian dalam membuat barang, seperti meja dan kursi. Pak Rudi juga meminta kepada pekerjanya agar sabar dalam membuat sebuah barang. Tujuannya, barang yang dihasilkan bagus dan memuaskan pelanggan. Tak heran, Pak Rudi selalu mendapat pesanan dari banyak orang. Bahkan, setiap seminggu sekali, ada orang dari luar daerah yang mengambil pesanannya untuk dijual kembali ke kota. Nah, anak-anak, di sini manakah tokohnya atau peran utamanya? Iya, ini peran utamanya bisa Pak Rudi ya, karena sering muncul ya. Tokoh utama sering muncul di suatu cerita. Kemudian, siapakah yang peran pembantunya? Ya, di sini beberapa pekerja. Ini masuk peran pembantu atau sampingannya. Kemudian anak-anak, kalau kita lihat di sini menggunakan alur apa? Ya, ini alur maju ya, karena urut ya kejadiannya. Selanjutnya di sini juga ada latar. Nah, ya, apa? Di sini atau menunjukkan di sini ada seminggu sekali ya ini. Kemudian amanatnya apa di sini? Amanatnya iya, disuruh apa? Sebagai pekerja harus sabar untuk membuat sebuah barang. Tujuannya apa? Supaya hasilnya bagus dan memuaskan pelanggan. Itu adalah salah satu contoh dari unsur intrinsik yang kalian pelajari hari ini. Ada tokoh ya, ada temanya. Kalau temanya di sini apa sayang? Ada yang tahu? Temanya apa di sini? Iya, tokohnya atau temanya adalah pekerjaannya Pak Rudi membuat kerajinan apa tadi dari kayu ya. Ini. Selanjutnya anak-anak, tugas kalian ya, tugas individu kalian mengerjakan evaluasi tema 4 ya. Materi bahasa Indonesia.
tema 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini mengenai unsur-unsur cerita. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik apa saja tadi? Ya, pintar sekali. Ada tema, ya, ada tokoh atau penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, kemudian yang terakhir ada amanah. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan materi dari Bu Siti, semoga bermanfaat ya. Kemudian juga jangan lupa kalian pelajari ya, segera diselesaikan tugasnya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali sayang.